Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Maba. Muda, beda, gembira. Bukan barbar ya? Oh bukan, barbar ini. Cukup dia aja yang barbar. Programnya jangan. Ya. Anyways, gua Ipan, pemuda pada umumnya. Oh, gue Jidan, pemuda yang orang menyebutnya terlaknat. Terlaknat, laknah. Ya. Gimana bro? Lu baju hitam ada tulisan Bismillah komisaris nggak? Wah nggak ada bro, nggak ada bro. Tapi ada Bismillah, dapat iklan ya. Bisa, alhamdulillah. Sponsorship, respon dan lain-lain kita sama bisa. Kita terima, ini udah disiapin di space-nya. Iya. Anyways, kita di program Mabar ini adalah bagian dari program di channelnya Republik Mayang ya. Channel YouTube Republik Mayang. Kita mewakili pemuda pada umumnya lah, atau dia pemuda Ya, yang terlaknat. Pemuda yang terlaknat. Yang tersesat sudah biasa. Namanya Mabar, bukan channel atau program soal gaming kan? Bukan. Tapi bisa. Bisa ya. Ya bisa. Kita bahas. Kenapa namanya Mabar? Ya untuk berbeda dari yang lain dan juga untuk menangkap frekuensi. Kan sekarang anak muda tuh pakai bahasa satu frekuensi, satu vibes gitu kan. Biar kita satu vibes gitu sama anak muda. Marketingnya lu aja itu Maya. Oh iya bisa. Terlaknat dan Kita bakal ngomongin berbagai fenomena, berbagai masalah dari perspektif anak muda lah ya. Ya. Semoga bisa mewakili anak muda. Ya. Bro, tapi ngomong-ngomong anak muda nih, ini nggak muda sih. Tetangga kita yang sudah tidak muda, Pak Joko tau? Pak Joko. Iya Pak Joko. Iya, Tetangganya Pak Jaka. Iya. Sebelahnya Pak Jeki. Iya. Itu kemarin gue lihat pagi-pagi nganterin anaknya bro. Dia nganterin anaknya ke pesantren. Oh, biasanya ke pasar. Iya, untung dianterin ya, nggak dipaketin gitu. Benar. Gua kira pesantren ekspres gitu kan. Iya, tapi gue lihat anaknya masih kecil. Kalau nggak salah baru tamat SD kan? Tamat SD. Iya, dia baru tamat SD berangkat ke pesantren. Tapi gue lihat sih anaknya raut mukanya tuh nggak ada muka terpaksa atau sedih atau gimana ya. Tapi nggak tahu, mungkin dia belum bisa mengekspresikan aja. Benar. Ya. Masih anak sekecil itu gitu berkelahi dengan waktu. Bukan, Lagu itu. berkelana di pesantren. Pesantren ya, pokoknya berangkat pesantren. Menurut lu bro, anak sekecil itu di pesantrenin gimana bro? Nggak masalah, itu termasuk dari mungkin kalau orang zaman dulu ya, mohon maaf, generasi 70-an, 80-an sampai 90 itu merupakan latihan kemandirian, itu pendapat generasi zaman dulu. Lalu yang kedua, dia juga akan mengenal lingkungan yang lebih luas. Apa sih heterogen gitu loh ya kan? Lebih. Oh ya, beda-beda orangnya soalnya. Nah, apalagi kita Indonesia, beda suku. Bukan, itu negara sebelah, maaf. Apalagi kita memang beda-beda kan, takdir kita sebagai manusia dan lain-lain. Okay. Dan juga itu sebenarnya apa lagi? Oh iya, jangan lupakan faktor psikologis. Mungkin ketika anak zaman dulu karena memang dia nakal atau kemudian di pesantrenin karena memang banyak stigma ya dan stereotip tentang anak buangan jadi dibawa ke pesantren. Sekarang nggak bisa bro, nggak bisa kayak gitu. Jadi pesantren itu bukan tempat buangan ya? Benar, itu tepatnya tempat pengolahan. Benar, tempat ya refurbish juga bisa. Nah, restorasi termasuk salah satu hasil pengolahan pesantren. Kok kayak komoditi ya? Iya, tapi kan lu pernah pesantren kan bro? Iya, tapi kok sekarang kayak barang gitu. Tapi lu jadi tipe santri yang kayak gimana sih? Preman, suka malakin kalau orang dapat santri lain baru dapat kiriman kan? Oh iya. Atau yang suka dobrakin lemari? Itu bukan yang jahat, bukan yang nakal doang, yang alim pun juga sama-sama malak. Sama-sama malak itu ya. Tradisi. Tapi mungkin tradisi itu adalah mengajarkan untuk berbagi kali bro ya. Benar. Rasanya kuat. Ngabers di luar sana nih yang pernah pesantren, kayaknya pernah ngalamin itu dia. Nah kalau pernah ngalamin jangan lupa nih isi komentar di bawah nanti. Tulis di kolom komen. Soal pesantren juga nih bro, pesantren lu dulu tuh pesantren yang ada maksud gue yang salafi atau yang tradisional, yang modern atau campuran? Gua mode hybrid bro pesantrennya. Hybrid. Oke, campuran. Jadi salaf iya, modern iya. Salaf dari segi dia masih mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik dalam agama Islam.
eh dan dari segi modern dia juga ya banyak lah mungkin sama bersama ekstraknya ada pramuka, ada bahasa Inggris, Arab dan desain, komputer, lain-lain ya banyak lah bro. Bahkan semua perpustakaan juga ada lab juga. Oke. Jadi biarpun penampilannya laknat, Kenapa teman gitu? samping kita ini ternyata Saya memang kayak mafia ya. inilah mengalami. Nah, ngomong-ngomong alami nih, pengalaman lu gimana ada pengalaman gimana selama pesantren tuh yang mungkin jadi kenangan manis atau kenangan pahit gitu sampai sekarang tuh yang nggak lu lupain. Ada pengalaman apa? Ini sebenarnya bukan pengalaman pahit ya, tapi pengalaman yang pasti Anda rasakan ketika Anda ke pesantren. 1, barang Anda hilang. 2, uang Anda hilang. 3, harga diri Anda hilang karena orang-orang tidak akan peduli siapa Anda, bapak Anda siapa. Akan semua sama. Anda akan punya julukan-julukan banyak dan ya ini agak sedikit apa ya, bocoran. Kalau Anda pelit, maka setiap Anda mungkin akan dijahili oleh teman Anda, seperti itu. Oke, itu apa namanya ya, dinamika di pesantren mungkin ya beda-beda dan menurut gue sih setiap pengalaman santri itu ada dampak positif atau ada oleh-oleh lah nilai value yang dibawa yang berharga di kehidupan di luar pesantren ya di Semuanya masyarakat. bersifat dilematis dan opsional. Gini saya terangkan, dilematis kita semua pasti akan mendapat value positif dan negatif. Entah itu dari lingkungan kita, entah itu dari, mohon maaf, bahkan guru kita, atau mungkin dari kiai kita, dan dari teman-teman kita, tinggal kita yang mengolahnya. Dan itu yang agak berbahaya ya, karena dalam usia seperti itu kita belum bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu nanti setelah kita tamat baru kita bisa ketahui. Lalu yang opsional, kita bisa memilih jalan yang benar, yang lurus, atau seperti saya, yang mungkin dikatakan orang terlaknat. Yang rada benar ya. Iya, rada iya. benar dan Oh, rada lurus. alhamdulillah. Ada radanya lah sedikit. Radarnya masih ada rada agaknya ya. Santri pesantren. Gue sih pernah denger ya, katanya sih itu dari bahasa Sanskerta. Oh ya itu benar bro, itu dari kata sanstri Oh, Sanskrit atau syantri doang juga bisa. Dan orang Jawa ya, karena orang Jawa di Republik sebelah karena lidahnya ketekuk, jadinya cantre gitu. Cantre. Cantre, jadi kan lidahnya Cantre ketekuk. ya? Iya, jadi ketekuk lidahnya. Artinya apa cantre itu? Cantre artinya kalau dalam bahasa Arab, karena memang asli itu bahasa Arab, salikun, orang yang mencari ilmu, mencari ya seperti itulah. Orang tuh dulu suka mencari kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itu tidak mungkin tanpa melalui ilmu, bro. Gini, istilah pesantren itu dipopulerkan ketika zaman penyebaran Islam di Indonesia dulu, abad awal-awal 15-an ya. Sunan Ampel di Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Kemudian muridnya Sunan Giri dari Giri, dari daerah Giri. Oh, Beliau nyantren di sana. Kemudian juga pulang mendirikan pesantren Giri Kedaton. Ini yang disebut tradisi santri nyantri kemudian pulang bikin pesantren. Ini gitu selama ya? beberapa abad selalu seperti itu. Ketika santri pulang selesai nyantri, maka dia juga kan biasanya mendirikan pesantren. Itu jadi tradisi. dari dulu memang dari mulanya tuh santri itu mukim di tempat belajarnya ya. Iya. Jauh dari rumah, dari orang tua. Benar. Dan itu memang kalau sekarang penafsiran kita jauh dari rumah orang tua itu untuk belajar mandiri ya. Benar. Baik. Lu sendiri berapa tahun santren? Gua hampir 10 tahun, Bre. 10 tahun. Iya, nggak pernah pulang gua. 10 tahun tuh ya, dapat apa? Nilai apa sih mungkin yang dari pesantren yang lu pikir wah berguna banget nih di kehidupan sosial, di masyarakat? Gini, Apa? mungkin kalau Anda mengharapkan saya untuk menjadi orang alim atau menjadi seorang figur alim ulama, itu tidak bisa. Itu kecil aja, chance-nya kecil sekali. Dan memang harus orang yang kompeten dan bukan kompeten saja, istiqomah, wirai dan lain-lain. Tapi hampir semua santri dia punya mentalitas yang lebih bagus daripada generasi-generasi lain atau teman-teman sebayanya. Dia punya mentalitas lebih bagus, 1. 2, dia punya kemampuan berbicara atau sosialisasi dengan masyarakat yang lebih bagus. Dengan catatan dia selama nyantri juga sering bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia misalnya pesantren pulang, dia di rumah aja main game aja atau ngapain aja di rumah introvert gitu, ya nggak bisa bro. Emang harus lu asah gitu loh. Iya, Tuh. betul. Tergantung santrinya mengolahnya. Santrinya. Tapi menurut gua nih,
Kalau santri itu pesantren itu memang ada seleksi alam gitu. Benar. Ya, Benar. pengalaman gue tuh kayaknya kalau santri yang memang tidak adaptif, tidak beradaptasi ya otomatis keluar sendiri. Ya. Memang ada seleksi alam juga di Ya situ. hampir sama lah ya, homo homini lupus itu udah berlaku di semua aspek kali mungkin ya. Benar-benar. Oke. Jadi menurut lu tuh belum dijawab nih. Apa itu? Value, Oke, value. Oke, ini agak berat ya. nilai. Benar, Apa benar. yang lu bawa? Saya takut nanti ada Bekal apa? kecaman-kecaman gitu loh dari netizen-netizen. Value itu agak berat karena perwakilannya. Jadi gini, kebanyakan orang atau mungkin orang tua ya, itu takut memondokkan anaknya, mondok bahasa lainnya, hunduk, memondokkan anaknya karena satu, dia nanti tidak terjamin ijazahnya, dia tidak terjamin masa depannya, dia tidak terjamin finansialnya dan pendidikannya ya, latar belakang pendidikan. Dimana zaman sekarang abad 21 4.0 itu tidak mungkin tidak. Akan tetapi, tolong jangan khawatir, karena sekarang di sini di negara Indonesia RUU pesantren sudah dilegalisir, sudah ketok palu. Jadi pesantren sekarang semenjak tahun 2019 sudah mulai diakui oleh negara dan diakomodir, dibantu. Setara jadi ya. Setara. Iyalah. Mulai dari madrasah ibtidaiyahnya atau mungkin diniyahnya sampai jenjang S1-nya ada bro, S1-nya bro. Jangan sok aja bro. Mahat Ali namanya Mahat bro. Ali. Perguruan tinggi. Jadi gua tangkap nih, menurut Jidan tuh ya memang mentalitas santri dibanding misalnya, mohon maaf bukannya apa namanya merendahkan, tapi menurut dia mentalitas santri itu lebih kuat dibanding misalnya yang tidak santren ya. Itu yang lu rasakan kan yang sampai sekarang? Iya, karena Oke. gini, kita tuh sebenarnya kayak militer ya. Misalnya kayak satu, kita disuruh buat ngelakuin ini sama kiai. Mau itu logis nggak logis, mau itu jam berapapun harus kita lakuin, bro. Nah, Itu iya. order gitu loh, duty gitu loh. Gak bisa enggak gitu loh. Dan satu lagi, santri itu bisa menjadi apa saja, bro. Dan juga dia bisa melakukan apa saja. Ya contohnya seperti saya sekarang ini lah ya. Iya. Walaupun tidak bagus contohnya. Contohnya bagus sekali. Contoh yang bagus tentu saja wakil presiden kita yang sudah reconnect ya. maaf. Yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Indonesia, dan juga pernah ada dulu presiden jebolan pesantren murni Polres Jombang yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu sudah ada contoh real, dan di bidang-bidang lain pun sangat banyak sekali. Iya, itu dua Figur menonjol. dua figur yang wah ini santri banget gitu ya. Yang Benar, mewakili. benar. Nah jadi ini kita bukan endorse ini kan Pesantren. Kementerian Agama kan? Oh, enggak. Di program sosialisasi pesantren bukan ya? Tidak, Tapi berangkat bro. dari pengalaman gua yang pemuda pada umumnya dan juga Iya, Jidan ya, pemuda iya. yang katanya terlaknat ini. Iya, bro. Terkait memang pesantren itu kayak gimana? Ini gara-gara Pak Joko nih berangkat ke pesantren ya? Iya, awalnya dari situ. Teman-teman ngomong-ngomong soal pesantren juga nih, ya teman-teman yang punya apa namanya persoalan hidup, Ya, boy. Sharing lah, boy. berat banget gue bukan psikolog, tapi ya punya unek-unek, punya kritik atau saran, atau mungkin pingin mengakui dosa, Review dosa dong. nanti berarti. kita review dosanya di sini. Oh, boleh. Ada Mau- segmen mau review an- dosa. Mau anda santri atau bukan, Iya. atau pemuda pada umumnya ataupun Benar. pemuda Terserah. rada terlaknat juga silakan aja nanti kita bahas. Tapi data itu ini ya Apa itu? terjaga bukan? Terjaga. Identitas terjaga. Kita nggak miskin amat, bro. Nyampe jual data rakyat itu kita nggak miskin amat. Gitu. Dan juga akan dibahas oleh pakar-pakar dosa profesional. Ingat, pakar, bukan ahli. Kalau ahli dosa itu saya. Bedakan antara pakar dan ahli. Gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari gua Ipan pemuda pada umumnya, Dan gue Jidan, pemuda terlaknat. dan jangan lupa untuk Like. membulatkan tekad. Oh, kirain like, comment, dan subscribe. Iya tapi belum Iya, iya. selesai. Membulatkan tekad dan meluruskan niat untuk like, Untuk like, oke. komen, dan subscribe di channel kita. Oke. Cukup sekian, gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siap. Siap.